Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kabar Ananda semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku yang sangat Bapak banggakan, hari ini kita baru berjumpa kembali setelah kita 2 pekan off atau libur kemarin ya, ketika sedang libur tahun baru Hijriah, kemudian ketika kita sedang merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita tidak akan terlalu panjang lebar mengawali pembelajaran karena sudah kenal dengan Bapak ya, Bapak Adi Abdan Rahman. Boleh dipanggilnya Pak Adi. Perlu diingatkan, kemarin ada beberapa anak yang masih belum bisa connect terhadap informasi. Yang pertama, seluruh laporan PJJ masuknya melalui WA ya. Tetapi kalau absensi, Bapak akan ambil antara dari laporan WA atau yang saya berikan langsung di komen YouTube, kolom komentar. Di kolom komentar YouTube itu wajib menyertakan nama, kelas, dan asal sekolah ya. Karena Bapak mengajar di 2 sekolah, jadi wajib di kolom YouTube itu ketika untuk absensi sebutkan nama, kemudian kelas, dan asal sekolah Ananda dari mana. Oke ya. Oke. Anak-anakku, di pertemuan yang sekarang akan ada penggabungan materi. Ya, konsekuensi kemarin kita tertunda atau delay 2 pertemuan, jadi hari ini kita akan coba rangkum dalam 1 pertemuan. Jadi pertemuan ketiga dan keempat akan diadakan hari ini. Lihat jadi screen ya, pertemuan ketiga dan keempat. Untuk media pembelajarannya kita menggunakan ini yang sudah Anda punya di rumah masing-masing ya. Kita punya modul, punya LKS ini, jadi semua akan dari sini materinya. Jadi nggak usah ada catat mencatat, cukup literasi, pahami, kemudian nanti kita proses pengerjaan. Oke ya, perhatikan baik-baik videonya karena penugasan akan Bapak jelaskan melalui dari mulut Bapak langsung kepada Ananda semuanya. Nah, di pertemuan yang ketiga, jadi kita akan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Coba dilihat ya. Nah, karena kemarin kita baru pada tahap flora yang 10 tahapan itu, nah sekarang kita masuk ke faunanya. Atau fauna itu hewan ya, jangan lupa, jangan salah lagi ya. Fauna itu hewan. Jadi konsep hari ini adalah fokusnya pada hewan atau menggambar fauna dengan tahapan. Ada berapa tahapan nanti kita lihat. Nah, di menggambar fauna ini, Ananda semua nanti bisa melihat sebuah tahapan menggambar ada 9 kotak. Lihat halaman di modul atau di LKS halaman 13. Nah, nanti Ananda semua di bagian yang nomor 2-nya yang menggambar fauna, silahkan literasi dulu, dibaca dulu ya. Dari mulai fauna, memiliki, pergerakan dinamis, sampai ke bawah semuanya yang berbentuk materi silahkan dibaca. Dipahami dengan baik, dicermati materinya apa, supaya tidak ada salah atau miskomunikasi lagi ketika melaporkan PJJ ya. Karena hari ini bukan flora tapi fauna. Nah, setelah Anda semua nanti membaca atau meliterasi di halaman 13 ini halaman 13 ini ya, dari menggambar flora sampai ke bawah, sampai ke bawahnya masih ada sedikit lagi yang di sini. Baru nanti Ananda akan fokus kepada sebuah gambar berbentuk kotak-kotak, ada 9 kotak. Nah, jadi kemarin ada salah pemahaman. Anda itu tidak boleh menggambar dimensinya terlalu kecil dari buku gambarnya. Jadi harus besar. Kalau kita bayangkan, sebentar saya kasih contoh dulu. Nih, kita anggap ini kosong ya, kita anggap ini buku gambar nih, kita anggap ini buku gambar, ini bingkainya, ini garis-garisnya. Nah, kotak ini tinggal dibagi menjadi 9 atau jadi 10 boleh lah. Nanti yang kotak 10 nggak usah digambar ya, sesuaikan dengan yang dicontohkan, ada 9 kotak. Jadi dibagi tengahnya, kemudian dibagi lagi ke bawahnya 1, 2, 3, 4.
Jadi nanti ada 10 kotak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 kotak. Jadi gak boleh membuat gambar terlalu kecil, karena apa? Berpengaruh kepada nanti nilai Anda sendiri. Ya, lebih maksimal gambar, lebih mudah untuk dipahami dan diamati detail gambarnya, seperti itu ya. Jadi nanti Anda akan berlatih menggambar fauna dengan 9 kotak ya, sesuai dengan apa yang tadi dicontohkan di halaman 13. Objek utamanya adalah seekor kucing nih ya. Dari A ada tahapannya seperti apa, tinggal ditiru saja, tidak usah mencari yang lain-lain, tinggal meniru saja dari sini ya. Gak usah mencari objek yang lain, tinggal meniru yang ada di sini, yang objek kucing dari A sampai ke I ya, A sampai ke I. Jadi silahkan jangan mencari di internet lagi, tinggal lihat di modul atau di LKS halaman 13, ada 9 kotak tahapan menggambar fauna. Sip ya. Oke, setelah literasi langsung buatkan, tapi dibuatkannya setelah beres memahami pertemuan yang keempat ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Pertemuan yang keempat, kita menggambar ragam hias. Nanti menggambar ragam hias kita akan melihat di halaman, coba lihat ya, halaman 15. Nah, di bagian C itu ada menggambar ragam hias. Nah, kalau dilihat di pertemuan yang keempat ini adalah untuk pertemuan berikutnya adalah mengenai ragam hias. Jadi materi menggambar hias, Anda semua silahkan membaca, dipahami, di literasi dulu di halaman 15 sampai ke halaman 17 ya. Ada tambahan mungkin ke halaman 18 ya. Di bagian yang keempat ada menggambar ragam hias geometris, itu ada di halaman 18. Jadi dari halaman 15 sampai ke 18. Silahkan diliterasi dulu. Jadi setelah tadi meliterasi atau membaca menggambar fauna, langsung ke ragam hias, dibaca bareng-bareng aja ya, biar nggak ada jeda, baru nanti ke praktek. Jadi mohon maaf untuk hari ini kita punya 2 gambar. Yang pertama adalah menggambar fauna dengan 9 kotak. Kemudian setelah itu kita pahami tentang menggambar ragam hias. Nah, Bapak akan langsung ke fokus inti materinya. Jadi kalau kita lihat di sini di atas ya, ada jenis ragam hias. Yang pertama kita lihat di pojok sebelah kanan Anda, itu ada ragam hias fauna. Jangan salah, fauna itu berbentuk dengan hewan. Di sana ada contoh sebuah bentuk ragam hias dari objek hewan atau fauna. Jadi memiliki istilahnya sudah ada ornare ya, atau istilahnya tuh ada sebuah hiasan. Jadi objeknya sudah tidak murni lagi berbentuk hewan asli, tapi sudah ada perubahan, sudah dihias, kemudian dipercantik lagi. Jika Anda lihat di sini di pojok sebelah kanan ini ada contoh dari ayam, ada kupu-kupu, ada burung dan sebagainya ya. Itu contoh-contoh yang bisa Anda buat nanti ketika saya tugaskan. Silahkan mau yang mana misalkan gitu ya, tinggal pilih saja dari sini, gak usah lihat ke internet, kecuali kalau nggak jelas ya boleh silahkan ke internet cari ya. Yang kedua kita punya ragam hias flora. Flora sudah fokus berarti ke tanaman ya, seperti itu. Sama tanaman juga memiliki memiliki stilasi atau sudah ada pengubahan, lebih indah lagi, lebih cantik lagi, dihias ya dan sebagainya. Kita lihat yang ketiga, kita punya ragam hias geometris. Geometris ya berbentuk dengan isinya garis-garis, bentuknya geometris ya, tegas gitu ya, lugas. Kemudian ada yang garis ke bawah, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang melingkar dan sebagainya. Silahkan dilihat di contoh saja, sudah sangat jelas. Kemudian yang keempat ada ragam hias figuratif. Kalau figuratif berarti ada objek figur atau sosok manusia di dalamnya ya. Contohnya kita bisa lihat di sebelah kanan Anda ya. Di video itu sudah sangat jelas ada contoh untuk ragam hias figuratif. Tinggal diri contoh ke situ saja. Kalau misalkan Anda semua nanti mau milih yang figuratif, silahkan tinggal mencontoh ke sini saja, meniru saja, niron saja bahasa kerennya ya gitu. Kemudian kita masuk ke media menggambar ragam hias. Bahan dan alat menggambar ragam hias diantaranya adalah
ada bidang gambar, bahan pewarna, dan ada alat menggambar. Di bidang gambar kita boleh menggunakan kertas gambar, boleh kain kanvas, boleh kaca, boleh triplek, tembok, dan many more, dan masih banyak lagi ya. Kalau bahan pewarna kita punya pensil gambar atau pensil warna yang sudah kita pernah bahas waktu pertemuan pertama ya. Kemudian ada pensil warna juga sama, yang lebih dasar lagi, ada punya krayon, cat air, cat poster, kemudian ada tinta bak buat nyimpen-nyimpennya, kemudian ada cat minyak juga. Dan yang ketiga adalah alat menggambar. Ada mistar, ada jangka. Jangka berfungsi kalau untuk membuat seperti lingkaran ya, jadi biar lebih mudah. Ada kuas buat menyapu warna dan sebagainya, dan ada palet. Yang berikutnya, media menggambar ragam hias yang berikutnya adalah teknik menggambar ragam hias. Kalau kita lihat di sini ada ornamen mistar. Ornamen mistar ini nih yang di paling atas ini adalah, kalau SD itu ada, kalau kita bikin lingkaran kayak motif-motif tinggal disimpan pensilnya, ada lingkaran tempel langsung diputer-puter, itu untuk ornamen mistar ya, lebih mudah menggambar yang berbentuk dengan geometris, lebih mudah seperti itu. Kemudian kita pindah, ada teknik mistar. Kalau teknik mistar yang menggunakan penggaris ya, buat yang geometris dan lainnya juga bisa lah gitu ya. Kemudian ada teknik manual, diantaranya ada teknik arsir, biasanya berfungsi untuk ornamen flora fauna. Itu teknik manual yang untuk teknik arsir ya. Untuk figuratif juga ada arsirannya. Kemudian teknik akuarel nanti ketika proses pewarnaan. Kemudian nih, prosedur menggambar ragam hias, diantaranya yang pertama menyiapkan bahan dan alat. Seperti tadi yang sebelumnya kita lihat di slide yang sebelumnya, persiapkan alat dan bahannya. Kemudian menentukan tema ragam hiasnya mau apa. Apakah mau menggambar flora ragam hiasnya, atau ragam hias fauna, atau ragam hias geometris atau figuratif. Kemudian menentukan teknik menggambarnya seperti apa ya. Kemudian mewarnai ragam hias, membuat sketsanya juga sama, menentukan bidangnya seperti apa. Yang terakhir adalah penyelesaian. Jadi perlu dipahami ya, kalau hanya menggambar flora, fauna, dan alam benda saja, itu tidak ada proses menghiasi atau mengstilasi atau ornarunya, tidak ada. Jadi murni sama seperti yang ada kita lihat di dunia nyata. Tetapi kalau ragam hias mengalami stilasi atau mengalami pengubahan lebih indah lagi, lebih cantik lagi. Seperti itu ya. Jadi anak-anakku, dibedakan antara menggambar biasa dengan menggambar ragam hias. Kalau menggambar biasa ya seperti realnya kita menggambar apa yang kita lihat di dunia nyata. Tetapi kalau ragam hias mengalami pengubahan, ada stilasi dan sebagainya. Anda semua tidak usah mencari lagi di internet, tinggal mencontoh di sini, tinggal di-view saja si videonya, kemudian nanti tinggal langsung ditiru sama Anda di buku gambar. Ingat, objek tidak boleh kecil, tapi menyeimbangkan dengan dimensi buku gambarnya. Ya, harus seimbang. Jadi tugasnya yang pertama adalah ketika beres literasi semuanya, baru praktek yang pertama adalah membuat atau menggambar fauna 9 tahapan dengan objeknya kucing ya, di halaman 13 sudah ada, tinggal tiru saja. Yang kedua adalah praktek menggambar ragam hias. Betul, menggambar ragam hias boleh dipilih salah satu, mau yang mana, boleh flora, boleh fauna, boleh geometris ataupun figuratif, tinggal pilih salah satu mau yang mana ya. Untuk pertemuan hari ini saya akan tunggu laporan DWA-nya. Adalah yang pertama, ketika Anda absensi di kolom komentar YouTube, di screenshot nanti kirimkan beserta gambar 9 tahapan fauna dan menggambar ragam hiasnya, dipotokannya 1, 2. Ragam fotonya boleh dikolasekan, silahkan. Jadi satu frame itu nanti ada foto screenshot ketika Anda absensi di kolom komentar YouTube. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Disimak videonya dari awal sampai akhir supaya Anda paham. Setelah beres Anda di subscribe dan like, kemudian tuliskan ketika nama kelas dan asal sekolah dan screenshot langsung. Ya, screenshot nanti dikolasekan dengan foto gambar fauna dan foto ragam hiasnya disatukan, dikolasekan. Boleh, silahkan.
Setelah itu jangan lupa di WA-nya serta ketik lagi nama kelas dan asal sekolah. Paham ya? Jadi jangan sampai salah lagi untuk hari ini karena kita penggabungan materi, penggabungan pertemuan. Jadi kalau bahasa Sunda itu wayahna, ada 2 penugasan yang muncul. Di antaranya adalah menggambar fauna dengan objek kucing dengan teknik 9 tahapan. Ya, tiru saja. Yang keduanya adalah menggambar ragam hias, pilih salah satu mau yang mana saja, mangga terserah. Oke. Bapak ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa berjumpa secara offline di sekolah. Selalu berdoa, kuatkan iman, kuatkan fisik kita, jangan sampai kita sakit. Saya doakan Ananda semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga imun ya. Dadah.